Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada suatu pertanyaan. Apakah saudara yakin bahwa saudara seorang Kristen? Bagi orang-orang Kristen, mungkin pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang lucu. Kenapa? Karena pasti orang-orang Kristen akan mengira bahwa sudah jelas-jelas mereka ibadahnya ke gereja, atau sudah jelas-jelas kelihatan dari atributnya yang pakai kalung salib, giwang salib, begitu, atau juga uh, dia pernah terlihat bawa Alkitab, atau juga dia hari Minggu ke gereja, ikut persekutuan-persekutuan, ataupun juga yang ke gereja hari Sabtu. Nah, ada hal-hal yang kelihatan yang menunjukkan tanda-tanda bahwa dia orang yang Kristen. Nah, sehingga ini yang membuat mereka mengatakan bahwa pertanyaan ini sesungguhnya menjadi pertanyaan yang lucu. Tetapi pertanyaan ini perlu direnungkan oleh kita semuanya, orang-orang yang beragama Kristen. Apakah saudara yakin bahwa saudara adalah seorang Kristen? Bahkan pada kenyataannya, pada saat ditanya dengan demikian, jawabannya pun bermacam-macam begitu. Ya, jawabannya itu pun juga ada yang mengatakan sejak lahir karena dilahirkan di tengah-tengah orang Kristen, keluarga Kristen, atau bahkan sejak dibaptis dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita renungkan bersama. Bahwa arti Kristen itu merupakan makna yang begitu dalam bagi orang percaya atau di dalam iman Kristen. Nah, mari kita pelajari bersama-sama tentang arti Kristen yang sesungguhnya. Nah, di dalam Alkitab, mari kita mulainya di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 yang saya akan bacakan bagi kita semua. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, kata Kristen pertama kali muncul itu di ayat ini. Dan di dalam Alkitab hanya disebutkan sebanyak 6 kali di Perjanjian Baru. Nah, artinya tidak begitu banyak dinyatakan. Nah, tetapi kata Kristen yang dimaksud di sini kita tahu bersama konteksnya adalah para murid Yesus termasuk rasul dan juga semua pengikut Yesus yang lain yang sudah jadi jemaat mula-mula, golongan jemaat mula-mula saat itu. Nah, mereka semuanya disebut Kristen. Mereka semuanya itu para murid Yesus dan itu disebut Kristen. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa mereka sampai disebut Kristen? Para murid Yesus sendiri dalam konteksnya tidak pernah mengaku-ngaku dirinya seorang Kristen. Tetapi sebutan Kristen itu adalah dari orang yang belum percaya. Bahkan dikatakan bahwa itu bisa jadi sebuah olok-olok. Kenapa itu sebuah olok-olok? Karena orang-orang saat itu menganggap para murid Yesus itu kerasukan rohnya Yesus. Sehingga apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan itu identik dengan Yesus. Dan apa yang mereka ajarkan itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah pribadi Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, demikian juga kehidupannya. Mereka seringkali diancam, mereka seringkali juga mengalami penganiayaan. Mereka tidak gentar, tidak takut, tidak mundur. Dan mereka tetap dengan hati yang tulus, penuh kasih, ya, melayani semua orang. Bahkan mereka juga tetap terus bersaksi, ya, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Nah, hal inilah yang menjadi dasar bahwa kehidupan mereka itu sungguh-sungguh identik dengan Yesus. Jadi sebutan Kristen itu karena kehidupan yang mereka tampilkan, karena identik dengan Yesus. Nah, dan untuk lebih jelasnya, mari kita melihat begitu jemaat mula-mula terbentuk, ya, yaitu di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita mau melihat ayat yang ke-41, ya.
sampai 47, perikop yang judulnya yang diberikan oleh LAI adalah cara hidup jemaat yang pertama. Nah, pada saat kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, itu menampilkan ciri-ciri dari jemaat pertama pada saat itu. Yaitu apa? Mereka suka memuji Tuhan. Mereka suka bersekutu, bahkan tiap-tiap hari. Mereka tekun dalam doa. Mereka tekun dalam pengajaran para rasul, artinya dalam Injil, artinya belajar firman Tuhan. Lalu kehidupan mereka itu saling mengasihi, saling melayani, saling berbagi, saling menolong. Dan kehidupan mereka juga jadi berkat, disukai banyak orang. Dan tentu saja ada tersirat di situ, berarti mereka juga menjadi saksi-saksi Kristus. Dan itu kehidupan mereka yang mereka jalani sebagai jemaat Tuhan, sebagai murid-murid Yesus. Nah, kehidupan inilah yang mereka terus kerjakan dan lakukan, baik atau tidak baik situasi dan kondisinya. Itu tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Maka dari itu mereka sampai disebut Kristen dianggap kerasukan rohnya Yesus. Dan tentu saja itu suatu hal yang akhirnya diakomodir menjadi suatu agama, ya, karena pengertiannya ya benar juga begitu, bahwa mereka bisa menghidupi kehidupan yang seperti itu ya karena Roh Kristus, karena Roh Kudus yang sudah ada di dalam dirinya. Tanpa Roh Kudus mereka tidak akan melakukan seperti itu dan tidak akan bisa hidup seperti itu. Nah, sehingga itulah yang menjadi sejarahnya. Nah, jadi jelas sekali, bahkan dalam sejarah pun, di dalam Alkitab pun tidak pernah Yesus itu mendirikan agama Kristen. Para rasul pun juga tidak pernah mendirikan agama Kristen. Jemaat mula-mula pun juga tidak pernah menyebutkan dirinya Kristen. Sebutan Kristen itu dari orang luar, orang yang belum percaya. Nah, tetapi hal yang prinsip ini tentunya perlu kita pegang teguh. Kristen seharusnya menampilkan kehidupan bahwa Kristus sudah hidup dalam dirinya dan menampilkan kehidupan seperti jemaat mula-mula. Seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu kehidupannya suka memuji Allah, tekun berdoa, tekun baca firman Tuhan, suka bersekutu, ya, saling mengasihi, saling berbagi, saling menolong. Kehidupannya jadi berkat bagi banyak orang, yaitu disukai banyak orang, dan juga bersaksi tentang Yesus. Nah, jadi jelas sekali, bukan seperti kondisi saat ini orang Kristen disebut Kristen itu karena apa yang dilihat dari penampilannya. Oh, dia ke gereja berarti dia Kristen. Oh, dia bawa Alkitab berarti dia orang Kristen. Oh, dia bernyanyi-nyanyi Kristen berarti dia orang Kristen. Oh, dia ini pakai kalung salib, anting salib, oh berarti dia Kristen. Ternyata tidak seperti itu. Tetapi itulah kondisi sekarang. Tetapi bagaimana prinsip arti Kristen itu harus ada dalam diri kita. So, kita harus pastikan apakah kita benar-benar sudah Kristen. Artinya Yesus sudah ada dalam diri kita. Bukan hanya Kristen secara agamawi, tetapi Kristen secara rohani, itu yang paling penting. Nah, bagaimana kita menjadi Kristen secara rohani? Dan bagaimana kita bisa yakin bahwa Yesus sudah ada dalam diri kita? Nah, yang pertama, mari kita melihat Wahyu 3 ayat 20. Nah, Wahyu 3:20 dikatakan di sana, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Jadi jelas di dalam teks ini, Yesus mengetuk pintu hati seseorang supaya orang itu membuka pintu hatinya supaya Yesus masuk. Jadi yang Yesus rindukan, Yesus menjalin hubungan pribadi yang jelas terhadap semua orang yang mau percaya kepada dia. Orang yang mau benar-benar jadi murid dia. Nah, pentingnya hubungan pribadi yang jelas. Caranya gimana? Ya buka pintu hati. Pernahkah saudara membuka pintu hati dan menyatakan dengan iman dalam doa saudara?
"Ya Tuhan Yesus, aku memerlukan Engkau, aku membutuhkan Engkau. Dan sekarang aku membuka pintu hatiku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadiku." Nah, sesuai dengan ayat ini, maka Yesus sudah ada bersama-sama dengan saudara. Bahwa Yesus benar-benar menjalin hubungan pribadi dengan saudara. Saudara menjalin hubungan pribadi dengan dia. Nah, konteks ayat ini pun ada di dalam konteks teguran Tuhan Yesus terhadap jemaat di Laodikia. Golongan jemaat, artinya golongan orang sudah percaya. Tetapi di ayat 3 ini, di ayat 20 ini, Wahyu 3 ayat 20 ini, menegaskan bahwa Yesus masih di luar hidupnya. Makanya Yesus ketuk pintu hati. Nah, jadi pentingnya percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dari sini kita belajar, orang percaya Yesus belum tentu sudah memiliki Yesus dalam hidupnya. Tetapi orang yang sudah menerima Kristus otomatis berarti dia sudah orang percaya dan orang yang sudah memiliki Yesus dalam hidupnya. Dan kita perlu tahu bersama di dalam Yohanes 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi pada saat kita menerima Yesus Kristus secara pribadi dengan iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka disitulah sebetulnya legalitas kita sebagai anak-anak Allah itu terjadi. Begitu. Nah, sehingga kita jelas, kita sungguh-sungguh jadi ahli warisnya. Dan kita sungguh-sungguh menjalin hubungan dengan dia. Inilah kekristenan. Sehingga hidup kita sebagai anak tentunya kita rindu untuk semakin taat kepada Sang Bapa. Kita rindu untuk semakin mempermuliakan Sang Bapa. Kita tentu semakin rindu untuk semakin menyenangkan hati Bapa. Kiranya ini menjadi berkat bagi saudaraku-saudaraku semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.